Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, pada sore hari ini kita dapat melaksanakan salat asar berjamaah di Masjid Istiqlal yang kita banggakan ini. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah banyak memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh jajaran badan pengelola Masjid Istiqlal. Wabil khusus Imam Besar Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA beserta seluruh jajarannya. Terima kasih kepada para jamaah hadirin hadirat yang hadir di lantai utama Masjid Istiqlal pada sore hari ini dalam rangka mengikuti kajian asar. Terima kasih kepada para pemirsa channel Masjid Istiqlal TV dimanapun berada. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ridha dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kesehatan dan kekuatan lahir batin sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Pada kesempatan sore hari ini saya akan mengkaji kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Muhammad Tahir bin Asyur. Pada kajian sebelumnya sudah dijelaskan tentang kriteria dan ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang yang ingkar kepada Allah dan kitabnya, ciri-ciri orang yang musyrik dan munafik, dan ciri-ciri orang yang senantiasa mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri-ciri tersebut bahwa orang kafir, orang musyrik itu hatinya tertutup, tidak peduli dengan nasihat, acuh terhadap arahan dan bimbingan, dan mereka selalu menyatakan beriman, padahal hatinya tidak demikian. Mereka selalu mengatakan bahwa mereka adalah orang yang saleh, orang yang berbuat kebaikan, padahal mereka adalah selalu berbuat kerusakan. Bagaimana menyikapi mereka? Apakah kita akan mengasingkan mereka dari lingkungan kita? Apakah kita akan mengucilkan mereka atau orang-orang yang tidak beriman dari sekitar kita? Apakah kita akan membiarkan mereka dalam kesesatan atau justru kita berusaha untuk mengajak mereka kepada kebaikan? Dalam ayat 21 surat Al-Baqarah, Allah berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Syekh Tahir bin Asyur, hadhil ayah hiya muttasilatun bil ayati allati qablaha. Wa hadzal kalam huwa istinafun ibtidaiyun
tana bihillah ila mau'idati kulli fariqin minal firaqil arba'il muqaddam al-mutaqaddim dzikruha wa hiya mau'idatun taliqu bihim ba'da wasfihim bi khalalihi wa ba'da mutlihim bi amsalin iddah. Ayat ini merupakan kelanjutan daripada ayat sebelumnya, bahwa istinafun ibtidaiyun, sebagai pendahuluan yang merupakan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada kelompok-kelompok yang sudah disebutkan tadi, yaitu kepada orang kafir, kepada orang musyrik, dan kepada orang munafik. Bahwa mereka juga berhak untuk mendapatkan mau'idah fataliku lahum ba'da wasfihim bil mau'idatil hasanati wal irsyad. Jadi walaupun mereka adalah tidak beriman, walaupun mereka mengingkari Allah, walaupun mereka tidak meyakini kitab Allah, maka mereka berhak untuk mendapatkan nasihat, bimbingan, dan arahan dari kita semua. Ayat ini merupakan kelanjutan di ayat sebelumnya yang menggambarkan bahwa orang yang beriman sekalipun mereka berhak mendapatkan bimbingan dan dakwah dari kita. Fala jarama tahayya al-maqam li khitabi umumihim bima yanfa'uhum irsyadan lahum wa rahmatan bihim li'annahu la yarda lahumud dhalala. Bahwa Allah menyiapkan suatu tempat, menyiapkan suatu ruang kepada mereka untuk mendapatkan irsyad dan mau'izatan, untuk mendapatkan bimbingan, arahan, dan nasihat. Bima yanfa'uhum, yang dapat bermanfaat kepada mereka, wa rahmatan bihim, dan sebagai bentuk kasih sayang kita sebagai umat Islam kepada mereka. Li'annahu la yarda lahumud dhalala, karena Allah juga tidak rela jika mereka berada dalam kesesatan. Walam yakun ma dzukiru anifan min su'i sunihim hailan duna i'adati irsyadihim wal iqbal alaihim bil khitab. Jadi apapun atau stigma negatif yang kita berikan kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang kafir, kepada orang musyrik, itu tidak menutup kita untuk kembali memberikan nasihat, wi'adati irsyadihim wal iqbal alaihim bil khitab, dan untuk bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan kepada mereka agar supaya mereka tidak tersesat. Di sini jelas bahwa sejahat apapun sikap mereka terhadap kitab Allah, dan seburuk apapun hati mereka dan pandangan mereka terhadap agama Allah, dan seburuk apapun perbuatan mereka, ausu'u sun'ihim, Allah selalu menyediakan ruang bagi mereka untuk kembali kepada kebaikan. Allah senantiasa menyiapkan pesan kepada mereka berupa nasihat dan bimbingan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada mereka, agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar dan terhindar dari kesesatan. Bahkan seandainya mereka membangkang sekalipun kepada Allah, maka itu tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah berbuat baik kepada mereka dengan perkataan yang baik dan dengan hati yang baik. Sungguh kesempatan tersebut dipersiapkan untuk menyapa masyarakat, menyapa kelompok atau komunitas yang mereka berbeda agama dengan kita, karena akan banyak manfaatnya sebagai petunjuk bagi mereka, dan karena dia tidak rela mereka akan menjadi orang yang tersesat. Apa yang disebutkan sebelumnya tentang perbuatan buruk mereka tidak menghalanginya untuk memberi petunjuk kembali dan menyapa mereka dengan peringatan itu. Kenapa kita berhak untuk memberikan nasihat kepada mereka walaupun mereka tidak seiman dengan kita? Fafihi ta'nisun li anfusihim ba'da an haddadahum walamahum wa dhamma sun'ahum liya'lamu annal ighlad alaihim
laisa illa hirsan ala salahihim wa annahu ghaniyyun anhum. Kenapa? Karena fihi ta'nisun, sebagai bentuk penghiburan bagi jiwa mereka, li anfusihim ba'da an haddadahum, karena selama ini mereka dicaci, kadang-kadang dimaki, bahkan mereka diancam. Liya'lamu anna al-ighlad 'alaihim laisa illa hirsan ala salahihim, dan agar mereka tahu bahwa sikap keras kepada mereka hanyalah karena peduli terhadap kesejahteraan mereka, dan peduli kepada mereka agar mereka kembali kepada jalan yang benar dan kembali kepada kebaikan. Itulah kita diperintah untuk senantiasa memberi nasihat kepada orang yang tidak seiman sekalipun dengan kita. Kama yaf'aluhul murabbi an-nasih hina yazduru aw yubbihu wa yura inkisar nafsin murabbahu fayajburu khaitirahu bi kalimatin layyinah. Dengan cara apa? Dengan cara kalimatin layyinah. Bagaimana menyikapi mereka? Maka Syekh Thahir bin Ashur mengatakan bi kalimatin layyinatin, dengan perkataan yang baik. Kita berkata yang baik kepada mereka sehingga hati mereka tertarik kepada ajaran kita. Wasani biqalbin layyinah, yang kedua adalah dengan hati yang lemah lembut. Annahu innama asa ilaihi istislahan wa hubban li khairihi, dalam rangka memberikan pembelajaran kebaikan kepada mereka, bahwa kita sebagai seorang muslim walaupun berbeda keyakinan dengan mereka, kita tetap memperlakukan mereka dengan baik, dengan kata-kata yang baik. Maka dalam Al-Quran disebutkan qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uhal adha. Kita tidak boleh mencaci mereka walaupun tidak seagama, walaupun tidak seiman dengan kita. Bahwa perkataan yang baik lebih baik daripada khairum min sadaqatin yatba'uhal adha, lebih baik daripada sedekah yang dibarengi dengan perkataan yang buruk, dengan caci maki dan seterusnya. Yang kedua, biqalbin layyin, dengan hati yang lemah lembut. Karena bagaimanapun kalau kita bersikap kasar terhadap mereka, maka mereka akan menjauh dari kita. Bukan justru mendekati kepada agama kita, bukan justru mendekati kepada ajaran kita, justru mereka akan menjauh. Maka Allah berfirman, fabima rahmatin minallahi, saya lupa ayatnya, bahwa barang siapa yang berhati kasar, faman fadhal ghalidhal qalbi lam fadhu min airi. Mohon maaf, salah ayatnya ini. Bahwa kalau kita berhati keras, maka mereka akan menghindar dari kita. Intinya bahwa kita berhati lembut kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, wa wa'asharuhum bil ma'rufi. Apakah mereka akan diasingkan? Apakah mereka akan kita kucilkan dari tempat tinggal mereka, dari kampung kita? Tentu tidak. Dan Allah senantiasa mengajarkan kita agar supaya toleran terhadap orang-orang di sekitar kita, termasuk orang yang tidak seiman dengan kita. Maka Allah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina la yuqatilunakum fid dini wa la yukhrijukum min diyarikum imma an tabarru wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bahwa kita dilarang untuk mengusir orang-orang yang tidak seiman dengan kita, selama mereka tidak mengusir kita, selama mereka tidak mengeluarkan kita dari kampung halaman kita, dan kita dituntut untuk berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ada beberapa sikap kita terhadap orang-orang yang tidak seiman dan tidak seagama dengan kita.
Cara yang kedua adalah agar supaya mereka kembali kepada jalan yang benar dan agar supaya mereka kembali kepada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, liya'budu rabbakum, agar supaya mereka menyembah kepada Allah. Maka Allah berfirman, alladzi ja'ala lakumul arda firasan was samaa'a binaan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Yang kedua adalah menyadarkan mereka, menyadarkan diri mereka bahwa mereka adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah memberikan segala perangkat, segala keperluan dan segala kebutuhan hidup mereka, agar supaya mereka kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah bagaimana kita menyadarkan mereka, memberi penyadaran kepada mereka bahwa Allah telah menciptakan, bahwa Allah telah menyediakan segala kebutuhan hidup mereka. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan yang menurunkan air hujan dari langit, lalu menghasilkan dengan air itu berbagai buah-buahan sebagai rizki bagimu. Maka janganlah kamu mempersekutukan Allah padahal kamu mengetahuinya. Yakni dengan ayat ini kita mengajak mereka agar supaya mereka mengetahui diri mereka. Karena jika mereka mengetahui diri mereka, maka mereka akan tahu Tuhan mereka. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dengan ciptaan Allah yang Allah sediakan, dengan nikmat Allah yang diberikan setiap hari, udara yang kita hirup, buah-buahan yang kita makan, itulah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyadarkan mereka. Itulah Allah memberikan cara, yaitu dengan menyadarkan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menciptakan berbagai macam tumbuhan, buah-buahan yang diperuntukkan kepada mereka. Dan demikian mereka menyadari bahwa mereka adalah dicipta untuk beribadah, untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyekutukan dan tidak mempersekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Karena Allah berfirman, "Lau kana fihima aliyatun illallah la fasadata." Sadarkan mereka bahwa bertuhan kepada lebih dari satu Tuhan, Tuhan yang satu, Tuhan dua, Tuhan tiga, maka bumi ini akan rusak. Bumi ini akan hancur. Tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu sama dia. Sadarkan mereka bahwa hanya Tuhan satu, bahwa kita hanya menyembah kepada Tuhan yang satu, bukan menyembah kepada dua Tuhan, tiga Tuhan dan sebagainya, apalagi menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa cara bagaimana kita menyadarkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak seiman dengan kita. Pemakna ja'alal arda firasan annaha kal firas. Sadarkan mereka bahwa Allah telah menempatkan kita, menempatkan mereka di bumi ini seperti halnya tempat tidur. Kita bukan ditempatkan di tempat yang keras, di tempat bukit, bukan di tempat planet yang kasar, tapi Allah memang menyediakan bumi ini untuk manusia. Allah tidak menempatkan kita di tempat atau di planet yang tidak ada air, di planet yang tidak ada buah-buahan, yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tapi Allah menempatkan kita di muka bumi ini agar supaya kita menyadarkan diri kita, agar supaya kita menyadari bahwa kita adalah dicipta hanya tidak lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Setelah manusia sadar untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, setelah manusia disadarkan bahwa dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyediakan mereka untuk menjadi seorang khalifah di atas muka bumi. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar.
dan berikan kabar gembira kepada mereka bahwa jika mereka berbuat baik maka ganjaran pahalanya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah mereka mendapatkan ancaman bahkan cacian karena mereka tidak seiman, karena mereka tidak satu keyakinan dengan kita, maka berilah kabar gembira setelah mereka sadar, wa basyiril ladzina amanu, dan setelah mereka beriman, wa amilus salihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berilah kabar gembira kepada mereka bahwa Allah akan menyediakan surga atas apa yang telah mereka kerjakan, terutama jika mereka kembali kepada jalan yang benar, jika mereka meninggalkan kesesatan. Kemudian Allah berfirman, "Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, tsumma stawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Jadi semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk manusia. Berilah pengetahuan kepada mereka bahwa Allah menyediakan segalanya untuk mereka. Kenapa mereka kadang-kala tidak beriman? Kenapa kadang-kala mereka tidak mengakui Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka belum sadar. Dan sadarkan mereka bahwa segala yang Allah ciptakan di muka bumi adalah untuk kita, untuk manusia. Maka begitu mulianya manusia sehingga Allah berfirman dalam ayat 30 surat Al-Baqarah, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika manusia sudah disadarkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia sudah menyadari akan dirinya bahwa dia adalah milik Allah, bahwa dia adalah dicipta oleh Allah dan diberikan berbagai macam nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manusia itu akan diciptakan, akan dijadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Kalau kita sudah sadar bahwa hanyalah Allah Tuhan kita, kalau kita sadar bahwa Allah telah memberikan nikmat begitu besar kepada kita, maka kita akan disiapkan oleh Allah sebagai seorang khalifah, seorang pemimpin di muka bumi ini. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Ketika Allah berfirman dan memberitahu malaikat bahwa dia akan menciptakan seorang makhluk, seorang manusia, malaikat tidak percaya. Atau apakah engkau akan menciptakan seorang makhluk, seorang manusia yang selalu berbuat onar, yang selalu berbuat kerusakan? Tapi Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Mungkin dalam bayangan malaikat bahwa manusia inilah seperti halnya struktur makhluk Tuhan lainnya, seperti halnya binatang, seperti halnya hayawan yang lain. Padahal Allah memberikan akal pikiran, Allah memberikan hati nurani kepada manusia, sehingga itulah yang membedakan antara manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Sehingga Allah menyatakan bahwa sebaik-baik manusia dan Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk. Itulah yang membedakan manusia dengan hewan yang lain, karena Allah telah memberinya, mengaruniai, yaitu akal pikiran dan hati nurani. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa apabila seseorang sudah menyatakan siap untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dialah akan bersiap-siap untuk menjadi seorang khalifah, untuk menjadi seorang pemimpin di muka bumi. Dan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk menjadi seorang khalifah, pertama harus sadar tentang, harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah memiliki ilmu. Maka Allah berfirman dalam wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam.
Jadi ilmu itu merupakan bagian daripada prasyarat untuk menjadi seorang khalifah yang bisa mengendalikan, yang bisa mengatur, yang bisa mengelola tatanan kehidupan di muka bumi ini. Qala Syekh Thahir bin Asyur, al-khalifatu huwa sultanun fil ardi wa murabbi fi tasarrufat. Bahwa manusia yang sudah dinyatakan menjadi seorang khalifah itu adalah mereka yang akan mengatur kehidupan dunia ini. Mereka yang akan mengeksploitasi semua nikmat Allah yang telah diciptakan di muka bumi ini. Ada beberapa syarat untuk menjadi seorang khalifah, yaitu berilmu, dan ilmu itu hanya dapat dicapai melalui pembacaan kita. Maka Allah memaksa Nabi ketika pertama kali mewahyukan Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Iqra. Bacalah. Walaupun Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari, Allah paksakan agar supaya membaca. Karena dengan membaca maka peradaban akan terbuka. Dengan membaca maka kehidupan kita akan berhasil. Tapi kadangkala pembacaan kita hanya terbatas kepada apa yang tertulis. Sementara banyak ilmu Tuhan yang tidak tertulis, yang lebih banyak daripada ilmu yang tertulis. Inilah salah satu sebab kenapa kemunduran melanda kita. Karena kita lebih banyak membaca teks-teks yang tertulis saja, sementara kita tidak membaca ilmu Allah yang tidak tercatat dalam atau dengan pena dan kolam. Maka Allah mengajak kita agar supaya berilmu, agar supaya membaca segala fenomena alam di sekitar kita ini, agar kita menjadi seorang khalifah yang sukses di muka bumi. Sekali lagi, untuk menjadi seorang khalifah, maka kita harus banyak membaca. Membaca tidak hanya membaca yang tertulis, yang tertera, yang tercatat dalam kitab-kitab, tapi kita dituntut untuk membaca fenomena alam yang ada di sekitar kita. Karena itu merupakan ilmu Allah yang lebih luas dibandingkan dengan ilmu yang tercatat dalam kitab dan mungkin ini saja kajian kita pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.